Nagari. Tamu kita hari ini adalah Bapak Jarizaldi AMD, Wali Nagari Kurai Taji Timur, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wali. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wali sudah hadir bersama kami di studio MMTV. Pak Wali, Ya, Pak. kami ingin mengupas tentang profil Nagari Kurai Taji Timur, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Pak Wali sudah menjadi wali nagari di Nagari Kurai Taji Timur ini lebih kurang 3 tahun berjalan. Sisanya mungkin ada lebih kurang 3 tahun lagi. Ya, tahun lagi. Dalam kepemimpinan Pak Wali 3 tahun yang sudah berjalan, tentu banyak suka duka, banyak keberhasilan yang sudah didapatkan dalam memimpin Nagari Kurai Taji Timur ini selama lebih kurang 3 tahun ke belakang. Untuk itu kami ingin Pak Wali menyampaikan keberhasilan dan suka duka apa saja yang Pak Wali alami. Silakan Pak. Terima kasih Pak Zul. Pada kesempatan ini saya diberikan proses yang sangat luar biasa untuk sore hari ini kita berbincang-bincang bagaimana kata Pak tadi bahwasanya mengupas, melihat bagaimana profil di Nagari Kurai Taji Timur. Itu Pak Zul. Sebelumnya saya bicara mengenai sejarah. Dalam arti Nagari Kurai Taji Timur ini terbentuk dasar dari pemekaran nagari di tahun 2012 yang diusulkan. Jadi alhamdulillah di SK keluar kita di tahun 2014 bahwasanya pemekaran Nagari Kurai Taji Timur yang tadinya kita bernaung di Nagari Kurai Taji, kita adalah salah satu korong di Nagari Kurai Taji, yaitu Korong Sungai Lapan. Dan setelah kita ajukan pemekaran, alhamdulillah namanya menjadi Nagari Kurai Taji Timur dengan nomor registrasi 43 dari Mendagri. Jadi terkait kita telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk dalam pemekaran nagari. Ini satu kesempatan besar bagi Korong Sungai Laban yang sekarang menjadi Nagari Kurai Taji Timur mencoba membangun sendiri dengan anggaran yang diamanahkan oleh pemerintah. Yang alhamdulillah anggaran kita itu per tahunnya 1,6 miliar. Yang jelas Nagari Kurai Taji Timur ini terdiri atas 5 korong. 5 korong. Yang pertama itu korong Pasa sebagai sentral kantor kita. Jadi yang kedua korong Ambacang, yang ketiga itu korong Subara, yang keempat itu korong Gantian, yang kelima itu korong Talur Terakhir. Yang luasnya untuk Nagari Kurai Taji Timur itu lebih kurang 149 hektar. Jelas terdiri dari 50% itu untuk sawah yang tanah basah, yang untuk tanah kering atau perkebunan yang lainnya lebih kurang 30%, dan yang untuk kelayakan kita tempat tinggal itu sekitar 20% yang padanya. Alhamdulillah dengan penduduk lebih kurang 2.400 yang untuk perempuan itu 1.150 dan yang laki-laki itu 1.350. Jadi program di negara ini selama 3 tahun. Di tahun pertama
Jelas karena basic saya itu dari sosial, kita memang butuh banyak pembelajaran yang nantinya kita untuk membangun negara. Di tahun pertama jelas penguasaan saya pribadi harus mengetahui bagaimana seluk-beluk tahapan untuk dalam membangun satu. Di tahun pertama ini masih banyak belajar pada senior-senior kita yang sebelumnya. Ya. Kebetulan Amo pribadi belajar itu otodidak. Kita belajar, saya pribadi belajar untuk bagaimana mengenal negara-negara ini dengan berkunjung ke negara-negara. Dari situlah apa yang saya ambil, yang positifnya, yang negatifnya untuk membangun negara. Dan di tahun pertama juga paling tidak saya sebagai pimpinan atau manajer di negara, bagaimana mengatur manajemen pemerintahan agar pemerintahan ini bersinergi antara SDM dan di dalam masyarakat dengan pimpinan itu terbangun. Kenapa? Kalau dengan kita tidak dasar tidak membentuk atau mendekati atau merapatkan tiga unsur tersebut, bagi saya mungkin agak berat untuk melaksanakan pembangunan ke depan. Nah, di tahun pertama itu mulailah saya berusaha bagaimana, karena basic saya juga ada dari marketing, saya bawakan bahwasanya inilah job desk yang harus dilaksanakan, baik dari sekretaris, baik dari pelaksana anggaran, itu harus mempunyai target untuk di dalam pelaksanaan kegiatan. Karena saya lihat dari pembelajaran di negara-negara yang saya kunjungi, mereka tidak bukannya tidak punya, tapi kurang fungsi manajerial sebagai pimpinan, sebagai wali negara, controlling, pengawasan, dan leadership. Itu benar-benar insya Allah sampai tahun pertama dan sampai sekarang di tahun tahun ketiga kita berusaha bagaimana tiga fungsi tersebut saya bawakan sehingga SDM yang di dalam kuat, masyarakat amanah dan percaya, dan saya sebagai wali negara juga lebih fresh untuk melaksanakan pembangunan. Itu Pak Zul untuk sementara apa yang saya gambarkan, dan nantinya ada beberapa topik nanti yang seperti yang kita akan gambarkan untuk kemajuan negara. Baik Pak Wali, tadi saya lihat di profil Pak Wali lahir dan bersekolah di Jakarta. Ya. Sekarang balik ke kampung untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Yang saya pertanyakan, sudah berapa lama Pak Wali tinggal di Nagari Kuretaji ini? Yang sebelumnya Nagari Kuretaji ya, yang berpecah, pemekaran menjadi Kuretaji Timur. Berapa lama Pak Wali tinggal di Nagari Kuretaji ini sehingga masyarakat mengenal Pak Wali sebagai seorang sosok tokoh masyarakat yang layak diangkat untuk jadi wali nagari? Terima kasih Pak Zul. Ini yang menjadi mungkin kebanggaan bagi saya pribadi, karena saya adalah salah satu anak nagari yang dibesarkan di Jakarta. Kebetulan saya tahun 91 itu baru masuk di Padang Pariaman, dalam arti pindah sekolah dari Jakarta ke kampung. Dari tahun 91 itu saya menyelesaikan sekolah dan saya sempat kuliah di Padang. Itu SMA ya Pak ya? Ya. Pindah dari Jakarta. Saya dari SMA, pindah SMA-nya ke Padang Pariaman. Betul. Jadi setelah menamatkan SMA saya kuliah di Padang. Setelah kuliah saya merantau ke Batam, ke Jakarta. Tapi sebelum merantau itu, semasa saya SMA sampai saya kuliah, saya sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan remaja di negara. Jadi yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa perbuat dan apa yang saya bisa kerjakan untuk waktu negara. itu
bukan pendengar, tetapi waktu itu bagaimana saya bisa menyesuaikan diri konteks anak kota menjadi putra daerah yang bisa berbuat. Gitu. Oh, jadi setelah menamatkan sekolah menengah atas di Kabupaten Padang Pariaman, kemudian sempat kuliah sampai D3, setelah itu merantau? Betul. Tidak menetap di kampung lagi? Beberapa saat saya tidak menetap. Berapa tahun kira-kira Pak merantaunya? Saya merantau dari tahun 99 ya. Itu saya kembali ke kampung itu tahun 2010. 11 tahun Pak, lebih kurang. Iya. Tapi saya sudah mulai usaha itu 2009. Saya buka usaha warnet karena kebetulan waktu itu itulah yang usaha yang cukup geliat. Tapi kita nggak tahu takdir bagaimana. Atau saya menyongsong gempa. Yeah. Saya melihat bagaimana gempa yang terjadi di Padang Pariaman, dan dari situlah saya berpikir dengan gagalnya saya usaha, dengan kehancuran yang saya lihat di mana-mana, saya inisiatif bahwasanya bagaimana saya bisa berbuat untuk kampung. Baik, jadi ada 9 tahun lagi setelah itu baru ada pemilihan wali nagari. Dimekarkan dulu, baru ada calon wali negarinya untuk daerah Pemekaran, kan begitu? Ya. Ya, betul. Jadi gitu, setelah saya kembali dan saya berusaha dalam di bidang sosial di Kota Pariaman, di Kabupaten Padang Pariaman, kebetulan saya bergelut di IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya. Nah, dengan gerakan sosial seperti itu, saya bisa berbaur dengan pemerintah, dengan masyarakat. Nah, dari situlah mungkin masyarakat saya di negari inilah sosok pemuda yang kreatif. Ya. Jadi disitulah mereka kebetulan saya menjadi bendahara Karang Taruna Di Kenegarian? Iya, di Kenegarian. Nah, jadi entah proses bagaimana saya sekretaris, tahu-tahu ya itu juga saya sempat juga memegang tampuk pimpinan kepemudaan, yaitu ketua pemuda yang sekarang namanya Karang Taruna. Nah, dari situlah saya lihat proses ini masyarakat melihat dari 3 elemen, baik itu tokoh masyarakat, ibu-ibu dan remaja, mensupport bahasanya maju sebagai wali negari. Setelah ada pemekaran di tahun 2012, pemekaran kita tembus itu di tahun 2017, betul. Prosesnya panjang itu. Iya. Ya. Nah, jadi pemilihan kita itu di tahun 2018 awal. Jadi proses dari pemekaran ini dimulai pada tahun 2012, memakan waktu lebih kurang 5 tahun, baru Bupati merestui, menyetujui untuk Nagari Kurai Taji ini dimekarkan. Terbentuklah jadinya Nagari Kurai Taji Timur. Setelah nagari ini terbentuk, barulah diadakan pemilihan wali nagari. Jadi proses ini setelah nomor registrasi kita keluar dari Mendagri, itu baru proses dilakukan karena sebelumnya sudah ada PJ, ya, pejabat sementara yang melaksanakan kenegarian. Nah, disitulah beliau sudah membentuk BAMUS, ya, membentuk seluruh perangkat elemen di pemerintahan. Nah, disitulah mereka sudah membentuk panitia untuk panitia Pilwana tersebut. Baik, kemudian pemilihan wali nagari sendiri diadakan pada tahun 2018. Ya. Kalau boleh tahu berapa kandidat waktu itu Pak yang bertarung? Ya betul. Jadi kandidat pada waktu itu yang mengajukan sebanyak 7 orang. Tapi karena dengan persyaratan yang harus tembus untuk dalam seleksi ini hanya 5. Jadi setelah seleksi, setelah musyawarah di antara
seluruh elemen di masyarakat bahwasanya 5 ini yang berhak maju untuk mengikuti Pilwana. Salah satunya Pak Wali. Alhamdulillah salah satunya saya. Setelah diadakan Pilwana, akhirnya Pak Wali terpilih menjadi wali nagari definitif untuk periode 2018-2024. Baik Pak Wali, tentu selama 3 tahun sudah memimpin Nagari Kurai Taji Timur. Tentu banyak suka duka dan juga keberhasilan-keberhasilan. Sebelum kita masuk keberhasilan, mungkin kita minta dulu Pak Wali untuk menyampaikan apa suka duka menjadi wali nagari di Kurai Taji Timur ini. Terima kasih. Jelas di geliat saya di bidang sosial, ini yang kalau bagi pribadi saya ini tidak begitu sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat yang menjalankan pemerintah. Cuma benar apa kata Pak tadi, suka duka jelas ada. Di tahun pertama, di tahun kedua dan tahun ketiga, dalam arti permasalahan atau duka ataupun masih kurang nyamannya, yaitu belum sepenuhnya saya membuktikan kita berbuat ataupun seluruh perangkat di negara tersebut menciptakan bagaimana negari tersebut negari yang mempunyai SDM yang mumpuni, yang bisa melaksanakan atau menggunakan SDA untuk pelaksanaan apapun dalam pembangunan di negara. Jadi antara SDM dan SDA inilah itu yang selalu dalam 3 tahun ini yang saya terus push untuk kegiatan dalam pembangunan. Karena terkait SDM dan SDA tersebut, tanpa SDM yang tangguh, kita tidak bisa mengoptimalkan SDA yang ada di negara. Itu salah satu pemikiran saya untuk 6 tahun ke depan, bagaimana membentuk negara ini mulai dari Pak Wali, dari sekian banyak keberhasilan yang Pak Wali sudah capai selama 3 tahun berjalan, keberhasilan apa yang menonjol? Terima kasih Pak. Jadi 3 tahun ini memang kalau dikatakan berhasil, paling tidak ada sudah diperbuat bagi saya pribadi sebagai wali negari dan kita sebagai tim dari perangkat pemerintah negara. Kita sudah ada tiga prioritas yang kita laksanakan. Itu yang pertama pemberdayaan. Pemberdayaan ini bagaimana kita memberikan kesempatan kepada masyarakat apa-apa saja yang ingin diperbuat dan apa-apa saja yang ingin dibuat di negara ini untuk bagaimana baik membangun negari, baik menciptakan mikroekonomi untuk masyarakat. Yang kedua itu edukasi itu kita sudah melakukan pembinaan pelatihan dan melaksanakan kegiatan pelatihan peternakan, perikanan, karena dalam 2 tahun ini kita push kegiatan anggaran untuk edukasi ini untuk perikanan dan peternakan. Jadi insya Allah untuk sampai di 2004 nanti program ini tidak akan saya hentikan. Karena apa? Program ini tidak akan berhasil hanya hitungan 1 tahun 2 tahun. Jadi kita push bagaimana masyarakat akan mengerti manfaat pemerintah memberikan anggaran untuk pemberdayaan, untuk kembali ke masyarakat. Yang ketiga itu kita bersinergi dengan elemen tokoh masyarakat, baik itu adat, untuk bagaimana menciptakan tatanan pemerintahan yang selalu kita akhiri dengan musyawarah.
Karena untuk membangun negara ini kalau tanpa musyawarah, hanya kita terpaut dengan RPJM pelaksanaan pembangunan selama lebih kurang 6 tahun, tidak sinkron rasanya kalau tidak ada kita kembalikan ke masyarakat. Jadi alhamdulillah betul, terakhir kita mengenjot di anggaran tahun 2021 ini, di tahun 2020 kita sudah mulai dengan kegiatan digitalisasi nagari. Oh iya. Karena saya punya SDM seperti sekretaris atau komponen yang ada di dalam itu, kita melihat karena kita posisi kita di pinggir jalan nagari, dengan kita dilihat dengan IT ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, untuk di 2021 ini kita mencoba bagaimana aturan atau instruksi dari Mendagri atau dari pusat, dari presiden sendiri, bahwasanya dalam masa pandemi COVID-19 itu pergunakan anggaran dengan prioritas. Salah satunya adalah membangun desa wisata. Nah, di situ dengan semangat kebersamaan gotong royong, salah satu korong di Korong Embacang ini kita berusaha membangun namanya wisata keluarga. Wisata keluarga ini meliputi wisata pancing, wisata permainan, yang nantinya juga kita mencoba di pus anggaran, kita lihat di anggaran perubahan nantinya kita bisa sekalian wisata edukasi untuk di saat ada yang mancing, keluarganya untuk rileks, anak-anaknya untuk belajar dengan alam. Itu aja, Pak. Itu berarti kalau wisata, desa wisata, kita peruntukkan bagi warga nagari, kemudian mereka bisa berwisata, mungkin yang seperti Pak sampaikan, yang bapak-bapaknya bisa memancing, ibunya dengan anak-anaknya bisa bermain-main. Itu akan menyebabkan lebih freshnya masyarakat nagari dengan adanya desa wisata tersebut. Tadi Bapak menyampaikan ada 3 prioritas pemberdayaan yang sudah kita berdayakan, potensi-potensi yang ada di nagari. Kemudian edukasi ini merangsang ya Pak ya. Ini edukasi ini seperti apa yang Bapak lakukan untuk di nagari? Ya. Jadi berpijak kembali di tahun pertama, saya berpikir untuk membuat negara ini kuat, membuat kita itu bisa dengan dengan menikmati bagaimana pembangunan ini berjalan dengan lancar. Jelas utamanya adalah SDM. Dengan SDM saya lihat ini banyak sekali pemuda-pemudi yang ada di kenegarian ini yang perlu dengan sentuhan, perlu dengan pembinaan. Nah, di situ kita sama-sama berpikir bagaimana untuk merangkul mereka dan dengan wadah-wadah yang ada, lembaga seperti Karang Taruna, lembaga ada yang saya tinggal tadi, ada kita punya forum anak di nagari yang salah satu pendobrak forum anak di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi mereka kita arahkan betul. Mereka kita lepas dengan keinginan. Apa keinginan mereka? Mereka ingin berternak. Kita panggilkan pembicara, pemateri untuk dalam mengisi pengetahuan mereka. Ya. Begitu juga dengan perikanan. Begitu juga dengan forum anak, kita berkecimpung, kita wadahi mereka dengan seni budaya. Jadi saya rasa dengan mengaktifkan itu semua, suasana nagari jadi lebih hidup, dan disitulah semangat mereka untuk melihat, untuk membangun negara. Kelompok-kelompok tani contohnya Pak, mungkin ada Bapak ciptakan di situ kelompok-kelompok tani yang khusus pertanian
kemudian persawahan, perladangan, juga kelompok-kelompok peternak. Ya. Itu tercapai ya Pak, sampai di situ Pak? Gini Pak Jono, jadi sebelum kenegaraan ini ada, memang sudah ada kelompok-kelompok tani yang dulunya dari desa kembali ke Korong, dan setelah dinegari itu kita mendata kembali kelompok-kelompok tani ini, dan mereka cukup antusias sekali, dalam arti kelompok-kelompok tani ini kita arahkan dan kita jembatani, baik itu dari Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan. Alhamdulillah mereka geliat dengan kegiatan-kegiatan itu. Ya, jadi kemudian kita belum melihat, tadi belum sampaikan hasil atau potensi dari nagari tersebut, baik dari bidang pertanian maupun dari sektor perikanan dan lain-lain. Apa hasil yang terutama capaiannya untuk penghasilan penghidupan masyarakat maksudnya? Yang di tahun pertama Pak, itu saya lihat di bidang pertanian, kita mencoba membuat masyarakat itu lebih lebih smart, dalam arti kita melakukan satu pemberdayaan, yaitu pelatihan kompos jerami. Ya, kompos jerami ini yang dibantu memang kita waktu itu dari peneliti dari UNAN, semuanya itu sangat-sangat berguna bagi masyarakat yang jeraminya pada saat itu tidak dipergunakan terbuang begitu saja, kemudian dibakar di tengah kala gitu. Alhamdulillah dengan tahun pertama itu saya sangat senang, masyarakat sudah smart, sudah mulai berpikir bahwasanya pemanfaatan itu adalah satu nilai positif yang dilakukan. Di tahun kedua pemberdayaan kita lakukan ini adalah bagaimana masyarakat itu peduli dengan sanitasi. Masyarakat peduli dengan pembaharuan di negara ini, bahwasanya kebersihan sanitasi tidak menggunakan jamban umum, tapi bagaimana membuat sanitasi jamban di dalam rumah. Dengan itu geliat gotong royong kebersamaan masyarakat untuk membangun negara ini, alhamdulillah terima kasih luar biasa betul. Dan di tahun ketiga, masuk tahun ketiga ini, kebetulan negara Kurai Taji Timur adalah pilot project digital. Kita berusaha untuk di tahun ini kita sempurnakan, karena dengan digital, dengan IT ini itu sudah beberapa kali kegiatan masyarakat memanfaatkan itu untuk promo. Ya, mereka sangat mereka pakai. Begitu pula dengan pemuda-pemuda geliat dengan penjualan online. Nah, tapi kita akan lebih tingkatkan di tahun ini dengan kita push anggaran sekitar 140 juta untuk penguatan digital negara. Terakhir, pencapaian untuk tahun ini saya sangat-sangat mensupport untuk wisata pancing dan edukasi permainan keluarga. Insya Allah kita selesaikan akhir tahun 2021. Berapa banyak kolam pancing yang kita punya di negara ini? Itu kita mengelola sebanyak 8 kolam besar, dan saya berpikir kalau hanya kolam-kolam saja yang dimanfaatkan tidak efektif dan tidak efisien. Kita kembangkan dengan itu tadi saya bikin edukasi, kita bikin kafe, kita bikin tower untuk edukasi permainan anak. Nantinya disitulah kita push, kita coba, inilah mindset perubahan yang dinegari untuk kedepannya. Terakhir Pak, yang belum saya dengar dari tadi dari paparan Pak Wali, emansipasi. Pak Wali belum ada menyampaikan, saya dengar tentang wanita.
mungkin itu majelis taklim atau PKK-nya, nanti ketinggalan lagi ibu PKK-nya nggak Iya. kurang senang dengan Pak Wali. Terima kasih. Jadi jelas adanya wali nagari, adanya ibu wali nagari sebagai tim penggerak PKK di negara. Alhamdulillah Pak. Jadi di negara kita ini karena jelas seluruh di masyarakat Padang religi, tapi dengan adanya kegiatan dan kerjasama kita dengan KUA, dengan Kementerian Agama, di situ di negarian sangat-sangat sekarang sudah berjalan seperti majelis taklim itu tiap bulan sekali kita jalan, kegiatan yang tadinya geliat remaja masjid itu sudah mulai bangkit kembali, dan justru sekarang pengajian ibaratnya yang yasinan yang seperti di kota-kota besar itu sudah sangat melekat di negara. Jadi kegiatan keagamaan ini untuk ibu-ibu sangat luar biasa, apalagi dengan kegiatan-kegiatan PKK baru-baru ini, beberapa bulan ini membentuk KWT, kelompok wanita tani, dan alhamdulillah mereka sudah bisa menjual hasil sayur mayurnya dalam beberapa bulan ini. Dalam menyangkut masalah keagamaan Pak, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, di mana setiap bulan Ramadan biasanya kita adakan pesantren Ramadan. Kalau tidak salah tahun yang lalu itu ditiadakan karena begitu meningkatnya persoalan COVID-19. Nah, bagaimana dengan tahun Ramadan pada tahun ini Pak? Alhamdulillah, jadi dengan kegiatan Ramadan di tahun 2021 ini, untuk sekolah-sekolah itu tidak melaksanakan pesantren Ramadan sama dengan tahun kemarin, tapi mereka tetap diberikan tugas untuk mengisi kegiatan Ramadan mereka dengan buku kegiatan harian Ramadan. Jadi tidak adanya pesantren Ramadan, cukup mereka mengimplementasikan Ramadan ini dengan mengisi buku kegiatan itu di kegiatan ceramah-ceramah yang dilaksanakan di Suro-Suro. Baik, satu lagi mungkin agak terakhir Pak, persoalan UMKM. Di setiap negari, desa dan kelurahan itu yang menjadi ujung tombak ekonomi bagi terutama dari ibu-ibu barangkali tidak tertutup juga untuk bapak-bapaknya adalah UMKM. Bagaimana dengan UMKM di Nagari Kuretaji Timur? Jadi inilah yang bagi saya PR untuk ke depan dalam 3 tahun sisa pemerintahan. Kenapa? Jadi untuk masalah UMKM di Nagari Kuretaji Timur, untuk sementara, karena saya bilang tadi kita bergerak dalam bidang digital negara, ada beberapa masyarakat seperti pengrajin mukena, makanan ringan, mereka kita upayakan dengan penjualan online. Dan satu lagi itu kita mempunyai website yang kita bantu mereka, kita lempar pemasaran ini keluar, sehingga beberapa bulan di tahun kemarin itu sempat dari Malaysia, dari Brunei itu meminta pengiriman tudung. Ya, jadi tudung yang runcing ya, tudung tani tersebut atau tudung nasi. Ya. Jadi saya berpikir kenapa mereka harus bekerja keras menjual ke pasar, sementara kita punya sarana di negari dengan IT, dengan internet yang sudah kita biayai. Inilah pasar sebenarnya, pasar dengan sasaran kita sebenarnya ya, ini betul. Mereka agak terbuka bahwasannya tidak hanya dengan tenaga dengan peluh, tetapi hanya dengan smart kita bisa menjual
barang-barang yang kita hasilkan di negara. Bagaimana kelanjutannya sekarang, Pak? Masih jalan gitu maksudnya? Itu masih jalan. Jadi terakhir beberapa hari yang lalu saya lihat itu ada permintaan, apalagi ini mau di bulan suci Ramadan dan nanti di hari raya, permintaan mukena, permintaan makanan-makanan ringan untuk oleh-oleh. Ini saya lihat ada peningkatan untuk karena tidak bisa membeli langsung karena dikirim secara online saja. Ekspor yang tadi maksud permintaan dari Malaysia, permintaan dari Brunei, Kalau yang permintaan yang dari itu luar negeri. sampai minggu kemarin kita belum minta evaluasi ataupun tag hasil dari yang mereka gunakan. Jadi kita biasanya evaluasi itu setelah kita tutup anggaran. Jadi setiap tutup anggaran akhir tahun kita tanya apa perkembangan mereka. Jadi seakan nantinya di tahun berikutnya apa support yang akan kita berikan, apa yang akan kita tambah. Baik. Terima kasih Pak Wali Nagari Kurai Taji Timur Sama-sama. atas pemaparannya siang hari ini. Kami rasa cukup memberikan dampak positif bagi Nagari Kurai Taji Timur, Kecamatan dan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Kami mengharapkan dan mendoakan semoga kesuksesan selalu untuk Pak Wali Nagari dan masyarakat Nagari Kurai Taji Timur, Kecamatan dan Sabaris. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.